Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, ini kami akan panen terong hari ini ya. Dan ini adalah terong putih yang dulu kami semai ini dari buahnya langsung. Nah, ternyata meski dari buahnya langsung, buah yang dihasilkan pun alhamdulillah cukup subur dan juga besar dan bagus ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi meski dari buahnya langsung, ini tanaman terongnya buahnya besar-besar ya. Namun kami sekarang tidak akan membahas tentang tanaman terong. Kami akan menyemai cabai. Nah, ini cabainya. Ini cabai namanya cabai gajah ya, karena bentuknya yang besar dan rasanya yang pedas. Cabai gajah ini kami dapatkan dari saudara kami karena seperti teman-teman ketahui, sudah tahu kebiasaan kami suka bertanam ya, bercocok tanam di rumah sendiri, dan saudara kami mereferensikan untuk menanam cabai gajah ini ya. Jadi ini sekarang akan kami semai. Nah, untuk menyemainya ini kami menggunakan ini ya, tempat bekas kue. Wadah ini biasa digunakan untuk meletakkan kue ataupun makanan-makanan ya. Dan ini memang ini juga bekas yang kami manfaatkan barang-barang bekas untuk menyemai cabai. Yang pertama, ini wadahnya ya, tempatnya untuk menyemai ini tidak kami lubangi. Langsung saja kami beri media tanam. Nah, untuk menyemai yang bagus itu, yang pertama adalah media tanamnya. Jadi agar cepat tumbuh ya, cepat sprout, itu media tanamnya harus bagus. Nah, ini kami menggunakan kompos, tanah yang gembur, pupuk kandang, arang sekam, dan juga kami beri kokopit. Nah, kalau teman-teman ingin membuat media tanam yang bagus dan kesulitan bahan-bahannya, teman-teman bisa membeli langsung media tanam di toko pertanian, itu sudah siap pakai, biasanya juga itu kualitasnya bagus. Nah, teman-teman bisa menggunakannya untuk menyemai berbagai macam jenis sayuran atau tanaman ya. Dan sebelumnya media tanamnya akan kami siram dulu dengan air ya. Ini air 1 liter akan saya beri dengan mol air cucian beras sebanyak kurang lebih 5 ml. Kemudian juga bawang merah yang sudah kami haluskan ya. Kita siramkan pada media tanam sampai seluruh permukaan media tanam basah ya, lembab. Jadi jangan terlalu becek dan juga jangan terlalu kering. Jadi posisinya lembab saja. Apalagi ini tempatnya tidak kami lubangi, jadi kalau kebanyakan air nanti bisa menyebabkan jamur dan juga busuk pada benih yang akan kita semai di sini. Dan sekarang kita siapkan cabenya. Ini cabenya tidak akan saya buka kulitnya, tapi akan saya potong kecil-kecil. Ini saya pilih dulu cabai yang bagus ya, yang sudah tua. Nah, biasanya kalau kita menyemai dari biji untuk cabai ya, khususnya saat ini, nah ini yang paling bagus itu sebenarnya yang paling tengah, bagian tengah. Tapi untuk kali ini semuanya akan kami tanam ya, seluruh bagian dari buah cabai ini. Setelah kita potong kecil-kecil, kita atur di media tanam.
tutup lagi dengan media tanam kurang lebih 1-2 cm ya. Tidak perlu terlalu tebal supaya bijinya itu lebih mudah tumbuh ya. Kita siram lagi dengan dispray sedikit saja untuk membasahi media tanam di bagian atasnya, karena tadi di bagian bawah sudah ya. Kemudian kita tutup dengan penutupnya. Nah, dengan tempat seperti ini cukup praktis ya. Kita tidak perlu menggunakan plastik untuk membungkus persemaian ini. Kita cukup menggunakan tutup yang sudah tersedia. Nah, dengan kita menutup ini persemaian cabai ini insya Allah akan lebih cepat tumbuh ya. Dan satu lagi, ini bisa melindungi tanaman kita atau biji-biji yang kita semai ini dari serangan hama. Biasanya tikus atau semut itu terkadang memakan biji-bijian yang kita semai. Nah, dengan ditutup seperti ini insya Allah bisa aman ya bijinya. Kemudian kita letakkan di tempat yang teduh dulu sampai biji-biji dari cabai ini sport. Yang perlu kita lakukan adalah mengontrolnya setiap hari ya. Jika media tanamnya itu sudah kering, perlu kita siram dengan dispray secukupnya saja. Yang penting tidak becek ya, dan tidak terlalu kering, cukup lembab. Nah, jika pada masa persemaian ini kondisi media tanam itu masih lembab, kita tidak perlu menambahkan air atau menyiramnya ya, agar tidak membusuk biji-bijinya. Dan ini hari ketiga. Hari ketiga sudah ada beberapa biji yang menunjukkan tunasnya sudah mulai tumbuh ya. Dan memang kualitas masing-masing biji dari cabai ini berbeda-beda, jadi pertumbuhannya pun juga tidak bersamaan. Ada batang pohon anggur ya, kemarin kami menitipkan batang pohon anggur di sini ya, kami stek di sini. Nah teman-teman, ini sudah usia 1 minggu ya, sudah menunjukkan pertumbuhan yang bagus ya. Cabai-cabainya sudah mulai muncul daun-daunnya, dan selama sampai 7 hari ini kami tidak pernah menyiramnya karena memang kondisi media tanamnya masih lembab. Dan kalau sudah seperti ini, pertumbuhan seperti ini, sudah muncul daunnya, kita harus menempatkannya, memindahkannya di tempat yang terkena sinar matahari agar tidak kutilang ya, kurus tinggi langsing. Jadi tanamannya tetap tumbuh dengan bagus. Nah, selama persemaian dari cabai ini sudah dipindahkan di tempat yang terkena sinar matahari, kita harus tetap lebih sering mengontrolnya, karena biasanya itu media tanam sudah mudah kering ya, terkena sinar matahari, jadi perlu kita siram. Nah, ini akan kami siram dengan air larutan pupuk organik cair dari air cucian beras yang sudah kami fermentasi. Ini menginjak minggu ketiga persemaian cabai gajahnya ya. Ini kami tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, namun masih aman dari hujan juga, karena kami letakkan di sini ya, di bawah ini atap dari fiber ya. Jadi ini kalau ada sinar matahari bisa tetap tembus sampai sini, tapi kalau hujan ini juga masih aman ya, karena di usia yang masih muda, cukup muda, itu mudah layu, jadi tetap harus kita kontrol ya kondisinya. Ini minggu ketiga, sudah daunnya sudah banyak, sudah 6 ya, sudah bisa kita pindahkan ke pot ataupun lahan yang baru.
sudah siap untuk pindah tanam. Nah, ini agak-agak kotor karena ini memang kami dekatkan di dekat kandang burung ya, jadi terkena ini makanan dan juga bulu-bulu dari burung ini. Nah, ini kalau malam ini biasanya pada masa persemaian ini tetap kami tutup dengan penutupnya untuk melindungi dari misalnya kalau dimakan bekicot ataupun tikus dan hama-hama lain yang biasa memakan daun-daun muda atau tanaman-tanaman muda, jadi tetap kami tutup. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan barang bekas seperti ini ya, bekas kue ini persemaian kita itu lebih aman dari hewan-hewan pemakan tanaman, dan juga ini lebih praktis ya, dan tanamannya juga kita lihat ini lebih rapi ya dibanding kita harus membungkusnya dengan plastik. Nah, jadi teman-teman itu tadi cara menyemai cabai ya agar cepat semprot dan lebih aman dari gangguan hewan-hewan pemakan ya, terutama pemakan biji-bijian dan juga tanaman muda. Semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada tutur kata dan penyajian video yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar semuanya diberi kelancaran, kemanfaatan dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.